Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dani dari tim pengembang aplikasi Rapor Merdeka. Hari ini saya akan memperlihatkan salah satu fitur premium kami yang baru saja kami rilis yang kami beri nama Custom Rapor. Jadi kegunaan dari fitur Custom Rapor ini adalah mengubah tampilan rapor agar bisa terlihat lebih sesuai dengan branding dan citra sekolah dan juga bisa terlihat lebih bagus pada saat dibagikan secara digital maupun dicetak ya. Jadi beberapa hal yang bisa diubah di tampilan rapor dengan fitur ini antara lain adalah bisa mengubah font dari tipe fontnya dan juga besar kecil dari tulisannya. Kedua, bisa mengubah warna di rapor ya, jadi untuk menyesuaikan dengan tema sekolah. Ketiga, bisa menambahkan watermark. Watermark itu adalah logo yang di tengah ini ya, yang biasanya tidak full tapi mungkin agak sedikit transparan agar tampilan kertasnya jadi lebih menarik. Nah, terakhir adalah untuk menambahkan kop surat. Kop surat itu adalah yang paling di atas ini ya, yang biasanya kita pesan di percetakan. Sekarang sudah tidak perlu lagi, bisa langsung dicetak di aplikasi Rapor Merdekanya langsung. Nah, jadi sedikit background mengapa kami mengembangkan fitur ini. Jadi kami mendapatkan ilham untuk membuat fitur ini karena sekolah-sekolah yang kami layani di Quintal itu hampir rata-rata semuanya meminta kami untuk mengcustom rapornya ya. Jadi agar tampak lebih bagus dan agar bisa menaikkan citra dan branding sekolah. Jadi tampilannya juga tidak membosankan ya, karena rapor yang sebelumnya hanya hitam putih saja, sekarang berubah menjadi ada logonya, ada backgroundnya, ada tema warnanya, dilihatnya juga jadi lebih menarik. Dan ya kebutuhannya kurang lebih seperti yang sudah saya jabarkan di atas. Oke, nah sekarang saya akan mencoba membuat sebuah desain agar Bapak Ibu bisa melihat bedanya ya. Jadi pertama di tulisan rapor. Jadi yang sebelumnya kita mungkin menggunakan Arial, saya sekarang ubah menjadi Times New Roman ya, agar terlihat lebih profesional. Jadi judul rapor tetap 18 poin, judul tabel saya ubah jadi 14 mungkin, lalu isi tabel 12, simpan data. Selanjutnya saya ubah warna tema rapor. Nah di sini ada beberapa template dasar yang bisa dipilih ya, secara default, yaitu yang setelan awal seperti ini. Lalu bisa juga yang berwarna oranye seperti ini yang biasanya contoh dari Kemdikbud ya, yang untuk rapor kurikulum Merdeka tempo hari. Nah kalau yang warna biru ini lebih ke yang untuk revisi 2013 kemarin, warna temanya kurang lebih seperti ini ya. Nah terakhir kami tambahkan satu lagi yang warna hijau gitu. Nah tetapi selain dari warna-warna yang ada di sini, Bapak Ibu bisa secara manual mengubah warnanya menggunakan tombol-tombol ini ya. Jadi kita bisa ubah menjadi, misalnya kita mau warna merah, ini sebagai contoh saja ya. Nah dia berubah jadi warna merah. Badan tabel mungkin kita ingin menyesuaikan, kita cari warna yang lebih terang seperti itu. Nah sama juga dengan tulisan ya, font tulisan gitu. Jadi misalnya ini kita mau ubah jadi warna biru gitu. Seperti ini juga bisa. Badan tabelnya artinya font yang digunakan untuk tulisan di dalam badan tabel ini kita mau ubah menjadi ya mungkin warna ungu ya misalnya. Seperti itu juga bisa. Ya. Nah terakhir kita bisa mengubah garis-garis yang di tengah ini. Misalnya warna putih ya, kita mau ubah menjadi warna hijau. Gitu. Seperti itu. Cuman ini tampak kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa mengubah-ubah warna dari tabelnya. Cuman ini mungkin kontrasnya kurang bagus ya. Saya kembalikan lagi menjadi warna hijau. Seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa tekan simpan. Oke, jadi kita sudah bahas tentang tulisan rapor, warna rapor. Sekarang kita mengatur watermark ya. Nah, jadi ini adalah gambar yang nanti bisa terlihat di belakang sini ya. Pertama ini kita tampilkan dulu iya, lalu kita upload gambar yang kita mau gunakan sebagai watermark ya. Biasanya kita menggunakan gambar hitam putih seperti ini agar terlihatnya lebih netral, karena di depannya sudah ada warna-warna tema, jadi belakangnya kita bikin warna yang lebih netral. Transparansi gambar juga biasanya kita tidak terlalu mencolok ya, 0,3. Lalu ukuran watermark 75% aja, jadi agar tidak terlalu besar. Nah, jadinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dirasa masih terlalu besar, kita kecilkan lagi sedikit jadi 60%.
kurang lebih seperti ini. Oke, nah selanjutnya melakukan pengaturan kop surat. Oke, jadi sebelumnya tampilan raport seperti ini ya. Di atas adalah informasi nama anak. Sekarang kita bisa menambahkan kop surat dengan cara seperti ini. Di sini ada beberapa template kop ya. Satu, logo, ada logo di kiri dan di kanan. Biasanya di kiri ada logo Pemda, lalu di kanan ada logo sekolah ya. Atau di kiri logo yayasan, di kanan logo sekolah. Seperti itu juga bisa. Lalu nextnya ada yang logonya di sebelah kiri saja gitu. Nah ini mungkin logo sekolah ya. Lalu bisa juga logonya ada di kanan. Nah terakhir bisa juga tanpa logo, jadi hanya tulisan saja. Sekarang saya coba gunakan yang menggunakan logo kiri ya. Seperti ini. Nah lalu kita cari contohnya logo sekolah kita, misalnya saya pilih yang ini ya. Seperti ini, saya simpan dulu. Nah setelah itu saya ingin membuat tulisannya ya di tengah-tengah, biasanya seperti ini. Nah ini saya sebagai contoh saja ya, saya buat seperti ini. Baris pertama tulisannya yang ini, pemerintah kabupaten misalnya, saya ubah menjadi 18, lalu saya tebalkan ya, mungkin kurang besar ya, kita ubah jadi 32, seperti ini. Lalu dinas pendidikan, kita ubah jadi 2, tebalkan juga 18 misalnya. Yang ketiga biasanya adalah nama sekolah ya, nama sekolah saya buat yang paling besar misalnya. Di sini mungkin kita bikin 16 saja. Di sini anaknya kita sambil mendesain, kita bisa sambil melihat ya. Ini saya tebalkan. Nah, yang ketiga ini biasanya kita taruh email dan website sekolah ya. Seperti itu. Terakhir ada alamat sekolah ya, tambahkan alamat sekolah. Semudah itu ya, jadi semudah itu jika kira kurang lebih sudah tahu bagaimana kop surat kita ingin berbentuk, kita bisa mendesainnya di sini. Jika ada yang kurang atau ada yang apa, kita bisa dengan mudah mengubahnya. Mungkin ini sekolahnya saya besarkan sedikit. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa menekan tombol simpan. Ya, seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini ada tulisan pratinjau. Jadi ini kita ingin mendownload dengan versi PDF-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilan raportnya. Jadi ini tentu saja lebih menarik ya daripada tampilan yang hanya hitam putih ya. Jika kita ingin membagikannya ke siswa lewat digital, lewat online pun terlihatnya lebih profesional, lebih bagus gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya coba perlihatkan ya bagaimana tampilannya jika sudah masuk ke rapor anak yang sebenarnya. Saya klik daftar rapor, klik ini, oke. Nah di sini, belum ya, artinya masih ada yang kurang. Sini. Nah sebelum rapornya bisa terlihat di rapor yang sesungguhnya, kita terlebih dahulu harus menekan ini, ya, rapor akhir semester dan rapor tengah semester. Lalu kita simpan data. Oke. Nah setelah itu baru kita refresh, baru terlihat desain kita yang baru. Sama juga halnya dengan yang rapor semester. Gitu. Jadi beda ya tampilannya jika yang ini adalah yang rapor yang biasa, yang tampilan yang biasa seperti ini. Lalu ini adalah tampilan yang sudah diubah temanya dan juga ada backgroundnya, jadi terlihat sekali beda. Oke, nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu fitur untuk custom rapor ini. Selebihnya karena ini adalah fitur berbayar, mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana proses pembayarannya ya. Jadi untuk fitur custom report ini bisa diaktifkan sesuai dengan tipe raport per semester ya. Jadi misalnya di sini yang Bapak Ibu lihat ada dua macam raport di sini, rapor akhir semester dan rapor tengah semester. Aplikasi ini harus diaktifasi dulu sebelum bisa terlihat seperti ini ya. Jika tidak nanti akan ada penghalang ya Bapak Ibu. Nah jika kita ingin melakukan pembayaran, misalnya kita mau untuk di rapor akhir semester, kita klik ini lakukan pembayaran. Lalu di sini bisa tertera ya, tipe rapornya apa, rapor akhir semester.
untuk pemakaian di kapan. Misalnya saya mau menggunakan di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau aktifkan di kelas mana saja. Misalnya contoh ya, misalnya kelas 10 sudah kurmer, saya pilih yang kelas 10 saja, kelas 11 12 menggunakan aplikasi lain gitu. Jadi saya tidak memproses di rapor Merdeka. Tinggal klik aja yang kelas 10 lalu kita klik buat invoice. Oke. Nah, setelah itu akan ada invoice seperti ini, tampilan invoice. Nah, di sini ada beberapa informasi ya Bapak Ibu. Tapi yang terutama adalah bisa dilihat di sini aktivasi custom report untuk akhir semester hanya untuk di kelas 10 saja untuk semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran ya. Karena ini baru semester pertama, kami memberikan diskon sebesar 50%. Di sini Bapak Ibu bisa membayar sejumlah sekian misalnya, lalu dibayarkan ke rekening atas nama PT ya, PT Quintal Edutama Solusindo, yaitu perusahaan yang mengembangkan aplikasi Rapor Merdeka ini di Bank BCA ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, Bapak Ibu pertama bisa menyimpan invoice ini ke dalam komputer Bapak Ibu dengan menekan simpan seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu bisa mengirimkan invoice ini beserta bukti pembayaran bisa ke nomor WA Customer Support Quintal di nomor ini, atau bisa juga di email ke halo@quintal.id ya, dengan subjek pembayaran rapor Merdeka gitu. Nah, setelah kami terima pembayarannya, lalu kami akan mengaktifkan feature tersebut paling lambat 1 kali 24 jam. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kami aktifkan, yang tadinya raportnya bentuknya seperti ini, karena kalau belum diaktifkan ada penghalangnya ya seperti ini. Silakan lakukan pembayaran atau matikan fitur custom report untuk menghilangkan gambar ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan, jangan khawatir ya. Jadi ini aplikasi yang standarnya tetap gratis. Bapak Ibu bisa menekan ini ya, dimatikan. Lalu rapornya akan kembali seperti sedia kala, seperti itu. Setelah Bapak Ibu membayar, sudah diaktifkan, maka rapornya akan kembali berubah menjadi tampilan yang seperti ini. Nah, ini bisa dicetak bentuknya juga seperti ini. Jika Bapak Ibu bagikan menggunakan aplikasi Rapor Merdeka pun, jadi siswa bisa login ya, untuk melihat rapor ini, bentuknya pun akan seperti ini. Ya. Oke, demikian penjelasan dari kami Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan ditujukan di grup Telegram atau grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih, semoga berguna. Selamat siang.